Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Terbuka Bandar Lampung, Prodi S1 PGSD, kelompok 2 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran PKN di SD dengan dosen pengampu Bapak Taufikur Rahman, SPD MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 kelompok yang masing-masing memandu tugas dengan materi keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS dan mata pelajaran lain dan konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Sofia Saputri dengan NIM 8538287. Halo, nama saya Tika Nurhaliza dengan NIM 859538216. Halo, saya Putri Ernenti dengan NIM 857035683. Halo, nama saya Trifan Yulia Sari dengan NIM 857039817. Kegiatan belajar 1, gambaran umum dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan serta mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya di SD. A. Gambaran umum, hakikat dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan terdiri dari yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, tujuan pendidik kewarganegaraan. Apa sih tujuan dari mata pelajaran kewarganegaraan itu? Yaitu yang pertama, untuk bisa berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia, serta langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. B. Hakikat dan karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa, baik sebagai individu, sebagai calon guru atau pendidik, anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama, memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah. Yang kedua, meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak keindonesiaan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri anak peserta didik. 4. Memberikan motivasi agar dalam setiap langkah laku, bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai, moral, dan norma Pancasila. Yang kelima, mempersiapkan anak didik untuk menjadi warga negara dan warga negara masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, serta mencintai bangsa dan negaranya. 2. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru, yaitu bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan sebagai berikut. Melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, kompetensi untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan. Yang kedua, kompetensi untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan. Yang ketiga, kompetensi untuk menguasai karakter kewarganegaraan. C.
C. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum S1 PGSD. 1. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran SD berdasarkan landasan konsep atau konsep utama pendidikan kewarganegaraan tersebut, maka fungsi dan peran serta tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pendidikan politik. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Selanjutnya, keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Dalam membahas kegiatan belajar 2 ini, ada beberapa hal yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, keterkaitan PKN dengan IPS. Pendidikan kewarganegaraan yang menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan pesan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, khususnya pasal 39 ayat 2 dan 3. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS. Pada dasarnya bersumber dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang terdiri atas geografi, sejarah, dan ekonomi. Yang kedua, konsep pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian, center of interest, yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Yang kedua, suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam rentang dan kemampuan perkembangan anak. Yang ketiga, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara simultan. Yang keempat, merakit dan menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan anak belajar dengan lebih baik dan bermakna. Setelah itu ada karakteristik pembelajaran terpadu. Sebagai suatu proses, pembelajaran terpadu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada berpusat pada anak. Yang kedua, memberi pengalaman langsung kepada anak. Yang ketiga, pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat luas. Dan yang terakhir, ada hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, ada pendidikan kewarganegaraan dan pembelajaran terpadu. Dasar-dasar pertimbangan pengembangan program pembelajaran terpadu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada karakteristik anak SD. Yang kedua, ada konsep disiplin ilmu. Yang ketiga, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang keempat, lingkungan belajar anak. Yang kelima, bahan atau sumber-sumber penunjang. Selanjutnya, kegiatan belajar 3, yaitu bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya. Selain memiliki keterkaitan dengan bidang studi IPS, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran atau bidang studi lainnya. Model yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan bidang studi lainnya, yaitu model WIBET atau model integrated terpadu. Yang pertama, model WIBET melibatkan sebanyak mungkin konsep dari setiap disiplin untuk mengkaji secara tuntas dan komprehensif tema yang ditetapkan, yang tentu saja disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa SD. Model integrate itu yang kedua, yaitu menekankan pada tema untuk dapat menunjukkan keterhubungan mata pelajaran dalam menjelaskan tema, pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah tema tertentu. Konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara.
konsep serta prinsip kepribadian nasional. A. Keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kepribadian nasional. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni secara horizontal, yaitu adanya perbedaan, tetapi tidak menunjukkan tingkatan seperti berikut ini. Yang pertama, perbedaan fisik atau ras. Kedua, perbedaan suku bangsa. Dan yang ketiga, perbedaan agama. Lalu yang keempat, perbedaan jenis kelamin. B. Latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Latar belakang historis nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Perpindahan itu terjadi pada zaman es atau Quarter, di mana saat itu daratan Kalimantan, Jawa, dan Sumatera bersatu dengan Asia, sedangkan daratan Papua bersatu dengan Australia. Secara geografis, kondisi kepulauan di Indonesia berbeda-beda, seperti perbedaan iklim, curah hujan, suhu, kelembapan udara, jenis tanah, morfologi tata air, dan flora dan sungai. Lalu secara sosiologis dan kultural, dampak teknologi manusia yang berkembang selama berabad-abad menghasilkan peradaban yang berbeda. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. C. Keanekaragaman kebudayaan yang merupakan unsur kebangsaan dan kepribadian nasional. Yang pertama, kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional. Yang kedua, pengenalan keanekaragaman budaya di Indonesia. 3. Suku-suku bangsa Indonesia. 4. Budaya daerah. 5. Membina dan melestarikan budaya daerah dan nasional. D. Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional. Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika dilatar belakangi oleh keanekaragaman bangsa Indonesia yang ingin bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan suatu kesatuan nasional tersebut dikenal dengan istilah integrasi nasional, yaitu suatu proses dan hasil kehidupan sosial yang dicapai melalui beberapa tahap. Yang pertama, akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Faktor penunjang integrasi nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa nasional. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, kesadaran dan solidaritas kelompok. Yang keempat, perundang-undangan yang bersifat nasional. Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada Pancasila sila ketiga, yang kedua ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea kedua, yang ketiga ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang terakhir ada pembinaan kebudayaan. Lalu F, misi bangsa Indonesia di era globalisasi. Ada 12 misi bangsa Indonesia di era global. Di sini saya akan menjelaskan KB2, yaitu konsep dan prinsip semangat kebangsaan. Yang A, pengertian dan unsur terbentuknya bangsa. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham rasa kebangsaan atau kesadaran sebagai bangsa yang didasarkan pada adanya rasa cinta kepada tanah air untuk mencapai, mempertahankan, mengabdikan identitas dan integrasi kekuatan bangsanya. Dalam perkembangan terdapat dua pengertian nasionalisme. Yang pertama yaitu paham nasionalisme yang didasarkan pada perpaduan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu ada paham nasionalisme faktor kemanusiaan, perpaduan pada faktor kemanusiaan. Adapun unsur-unsur yang merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama ada persamaan asal keturunan bangsa atau etnik. Yang kedua ada persamaan pola kebudayaan. Yang ketiga ada persamaan tempat tinggal dengan nama khas tanah air. Yang keempat ada persamaan nasib kesejarahan. Yang kelima yaitu persamaan cita-cita. B. Prinsip nasionalisme yang dikandung dalam Pancasila bukanlah nasionalisme yang sempit dan berlebihan. Pertama ada bangsa Indonesia berpandangan, dan yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika. C. Paham yang bertentangan dengan nasionalisme. Yang pertama ada sufisme, yang kedua ada kaufisme, dan yang ketiga ada ektimisme. D. Patriotisme sebagai wujud sikap dan perilaku kebangsaan. Patriotisme ini dapat diartikan sebagai pecinta atau pembela tanah air, seorang pejuang sejati pembela negara yang mempunyai semangat, sikap, dan perilaku cinta tanah air. Makna patriotisme
patriotisme sesuai dengan tujuan pendidikan pendahuluan bela negara. Tujuan konsep patriotisme adalah membunuh dan meningkatkan semangat cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang E, nilai-nilai semangat kebangsaan. Yang pertama ada nilai persatuan, yang kedua ada nilai kecintaan, yang ketiga nilai kebanggaan, yang keempat nilai pengorbanan, dan yang kelima sikap dan perilaku yang merugikan nilai-nilai nasionalisme. Yang F yaitu sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada dua sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada kondisi yang diperlukan untuk sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada arah kebijakan nasionalisme yang transparan. G. Analisis nilai-nilai budi pekerti. Akhir-akhir ini banyak individu, kelompok masyarakat, oknum pemimpin yang melakukan sikap perilaku merugikan nilai-nilai semangat dari kebangsaan. Baik, sekarang kita masuk ke KB3 modul 4, yaitu konsep serta prinsip cinta tanah air dan bela negara. A. Konsep dan prinsip cinta tanah air. Sikap sadar dan bertanggung jawab atas nilai-nilai Pancasila adalah pencerminan kepribadian warga negara yang setia kepada dasar negara, Pancasila, dan Undang-Undang 1945 serta memiliki kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Yang pertama yaitu ada mengamalkan nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air. Yang kedua ada nilai budi pekerti cinta tanah air. Yang B yaitu konsep dan prinsip bela negara. Ada beberapa upaya untuk usaha pembelaan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ada kewajiban warga negara dalam membela negara. Yang kedua yaitu ada peraturan perundang-undangan tentang wajib bela negara. Yang ketiga ada tindakan yang menunjukkan upaya membela negara. Dan yang keempat ada partisipasi dalam usaha pembelaan negara di lingkungannya. Dan terakhir yang C yaitu ada analisis nilai budi pekerti. Oke, baiklah, itulah tadi penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.